Halo, Assalamualaikum Mas Syafiq. Waalaikumsalam, Esti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya. Oke, istri, anak Dengan sehat semua? kesibukan, Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Esti gimana? Masih Alhamdulillah sehat juga. sehat? Sehat, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Syafiq, terima Ya, kasih nih gitu. malam ini udah mau gabung di kontenku Bincang Berfaedah. Dan kali ini Mas Syafiq aku minta sharing pengalamannya gimana caranya sih kok bisa dapet beasiswa di Turki. Dan itu full scholarship ya Mas ya? Ya, full scholarship. Nah, itu gimana Mas awalnya kok bisa dapat beasiswa ke sana? Master ya untuk S2-nya ya? Iya, untuk S2. Sebenarnya sih dulu waktu masih S1 itu memang sebenarnya untuk sekolah di luar negeri itu udah cita-cita dari kecil ya, dari sejak waktu di pesantren dulu, waktu saya di pesantren memang eh, ada keinginan untuk sekolah di luar negeri. Karena memang kalau di kehidupan di pesantren itu kan multikultural ya. Kalau dulu di pesantren saya di daerah Jawa Timur, pergaulan saya tidak hanya dari teman-teman di kampung, tapi juga mayoritas Jawa Timur karena waktu itu memang pesantrennya di Jawa Timur. Jadi ada yang dari Jawa Timur paling timur, ada yang Jawa Timur paling barat. Jadi uh, perbedaan kultur itu saya senang sekali dengan perbedaan kultur itu sehingga waktu masih di pesantren saya pengen punya cita-cita untuk pengen keliling dunia waktu itu karena masih kecil ya jadi cita-citanya naif sekali jadi pengen keliling dunia untuk apa ya berkenalan dengan banyak kultur dan budaya di negara-negara lain saat itu jadi waktu di pesantren sudah punya cita-cita untuk ke luar negeri tapi nggak tahu jalannya ya jadi karena waktu itu masih di pesantren jadi link saya waktu itu tengah waktu itu ada beasiswa di Sudan kalau di pesantren itu lah tapi saat itu karena masih baru fresh graduate madrasah aliyah orang tua masih belum mengizinkan untuk apa namanya keluar negeri apalagi di Sudan karena waktu itu memang daerah Sudan kan memang masih agak kurang begitu Panas ya. familiar ya di iya Daerah panas konflik terus bukan sih Mas? daerah konflik saat itu memang jadi karena ya untuk basic jurusan Islamic Studies memang saat itu adanya di sana dan mungkin linknya dari sana saat itu. Cuman saat itu karena orang tua tidak mengizinkan, akhirnya saya tidak mengambil jatah itu. Akhirnya eh, alhamdulillah dari untuk program S1 di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di UIN ini ya, cita-cita saya makin apa ya, makin dekat lah istilahnya. Kalau dulu pergaulan saya hanya lintas kabupaten se-Jawa Timur, di UIN ini kemudian saya mengenal minimal satu Indonesia. Jadi teman saya ada yang dari Sabang, ada dari Aceh, itu kan ada yang dari sampai Makassar, Papua juga ada. Jadi itu semakin me, apa ya, memotivasi saya untuk nah ini saya harus ke luar negeri nih. Apalagi di kampus waktu itu banyak dosen-dosen yang alumni barat ya saat itu ada yang alumni Amerika, ada yang alumni Jerman saat itu. Jadi motivasi saya apalagi di semester-semester akhir semakin tinggi untuk mencari beasiswa. Nah, saat itu ya bekal nol pengalaman, ya, akhirnya saya ya coba-coba dulu lah. Banyak aplikasi beasiswa saya ada yang beasiswa Amerika saat itu apa beasiswa Fulbright ya kan untuk Amerika terus ada di Jerman saat itu cuman yang pertama kali buka itu memang Turki jadi Turki sebenarnya bukan tujuan utama saya karena tujuan karena memang saat itu sih untuk menerus itu
sangat sedikit sekali informasi untuk ke sana. Tahun Iya. 2000 berapa saya lulus? 2013. Tahun 2013 itu informasi beasiswa ke Turki itu sangat sangat minim sekali. Jadi belum ada bayangan waktu itu untuk melanjutkan kuliah di Turki. Ya, jadi bayangan saya waktu itu ke Eropa kalau tidak ke Amerika. Cuman saat itu beasiswa Turki ini paling awal pengumumannya. Jadi kalau yang beasiswa yang lain itu sekitar bulan Maret, April, Mei itu buka. Kalau Fulbright itu mungkin sekitar April. Tapi kalau beasiswa Turki ini Januari sudah mulai ada rekrutmen, ada pembukaan saat itu. Jadi saya kebetulan lulus bulan November, Desember saya wisuda, Januari ada pembukaan beasiswa S2 di Turki saat itu. Ya dengan berbekal informasi yang sangat minim sekali, nekat saja saat itu karena ya cita-cita saya ya, pengen pokoknya kuliah di luar negeri lah. Saat itu apa saja kesempatan saya coba. Saat itu memang Turki yang paling awal dibuka saat itu. Jadi berbekal pengalaman dari internet, searching sendiri, terus kemudian ya saya saya nggak tanya-tanya saat itu, memang karena informasinya sangat minim sekali. Jadi dia berbekal informasi yang ada di internet saja. Kemudian saya daftar, alhamdulillah bulan Januari ada kalau beasiswa Turki itu ada 2 tahap. Jadi yang pertama itu tahap seleksi berkas, seleksi administrasi. Yang kedua itu seleksi wawancara. Nah, yang pertama seleksi berkas itu bulan Januari. 1 bulan setelah seleksi berkas, alhamdulillah saat itu lolos untuk melanjutkan sesi wawancara. Nah, kalau untuk berkasnya apa aja Mas Yafik? Masih ingat nggak kelengkapan dokumen yang penting untuk disiapkan? Ya, kalau saya dulu memang sudah persiapan ya, jadi memang sudah niat dari awal, jadi jauh-jauh hari bahkan sebelum lulus itu sudah cari-cari informasi bagaimana cara mengabdi beasiswa di luar negeri. Jadi hampir kebanyakan syarat-syarat yang paling pokok untuk kita persiapkan itu adalah nilai kita. Jadi nilai untuk misalkan untuk jenjang master ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya, memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai IPK kita jelek lah. Gitu. Kalau IPK misalkan sadarnya baru semester akhir kan bahaya, ya kan? Semester 1, semester awal itu nilainya jelek. Ya, padahal kan yang dibutuhkan itu IPK spread kumulatif. Alhamdulillah saat itu memang IPK lumayan di atas 3,5. Jadi alhamdulillah itu jadi bekal. Jadi kalau teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah di luar negeri, syarat yang paling utama itu adalah nilai akademik kalian. Jadi memang harus dipersiapkan betul-betul mulai dari semester 1 itu minimal nilainya harus bagus. Dan itu menjadi pertimbangan yang penting ya, untuk administrasi. Terus yang kedua adalah bahasa. Ya, jadi kalau sebisa mungkin teman-teman paling tidak punya sertifikat bahasa. Ada beberapa beasiswa yang memang tidak mensyaratkan sertifikat bahasa. Akan tetapi kalau sampean punya sertifikat bahasa, itu akan meningkatkan daya jual kalian ya, dibandingkan dengan peserta-peserta yang lain. Istilahnya seperti itu. Iya. Jadi sangat penting. Meskipun tidak menjadi syarat utama, karena ada beberapa negara misalkan yang yang bukan berbahasa Inggris, misalkan kayak Rusia, misalkan kayak Jerman, itu ada beberapa beasiswa yang tidak memerlukan sertifikat bahasa. Karena nanti di sana kalian akan digembleng bahasanya. Tapi kalau dalam proses seleksi seperti ini, ya kalau punya sertifikat bahasa ya lebih baik ya itu menjadi nilai keuntungan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah identitas diri. Ya.
Jadi kalau kalian memang pengen kuliah di luar negeri, ya minimal kalian sudah persiapkan untuk membuat paspor. Ya. Jadi minimal paspor itu kalian sudah punya. Ya bikin saja, orang nggak ada, Iya. nggak paling bayar berapa gitu kan ya, paling bayar 300 Biar sampai prosesnya 400 juga ya. cepet ya. Ya prosesnya cepat. Minimal kalau kalian sudah punya paspor, itu apa ya, niat kalian itu, effort kalian itu sudah sampai ke sana gitu loh. Ya Gimana minimal itu caranya biar aja. kepake gitu. Ya kan ada biasa, wah aku masa nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Minimal kalian pakai untuk apa, short course atau dan lain sebagainya. Nah syukur-syukur kalau nanti mendapatkan beasiswa, karena apli beasiswa ke luar negeri itu biasanya ada identitas. Identitas itu sebenarnya tidak harus paspor, KTP pun juga bisa. Cuman KTP itu biasanya diminta untuk di translate ke dalam bahasa Inggris misalkan. Cuman kalau kita sudah punya paspor kan nggak perlu translate KTP gitu loh. Jadi itu sih. Jadi Iya. kalau untuk dokumen itu minimal ijazah dan trans tiga itu adalah eh, apa namanya, identitas diri, minimal paspor lah ya. Kalau ada syarat-syarat yang lain itu biasanya syarat-syarat pendukung. Biasanya di misalkan sertifikat-sertifikat achievement ya, kayak penghargaan, pernah menjadi juara apa, itu bukan menjadi pokok, maksudnya untuk administrasi saja lolos. Cuman kalau kalian punya sertifikat-sertifikat bahasa, sertifikat pernah menang ya kan, atau pernah aktif dalam suatu organisasi, itu menjadi Jadi hal yang poin penting. plus ya. Cuman ya poin plusnya gitu. Itu Nah, saya. Jadi ya. kalau untuk administrasi, kalau memang sertifikat bahasanya ada, nilainya mencukupi, umur mencukupi, misalnya ada beberapa kasus umur itu juga menjadi pertimbangan. Misalkan Oh, kalau gitu ya. jadi misalkan biasanya ada untuk S2 itu tidak boleh lebih dari umur 30 tahun, misalkan seperti itu. Untuk beasiswa S2, S3 itu tidak boleh lebih dari umur 35 tahun, Lima. misalkan. Ada beberapa poin gitu. Apa Ya. pas apa proses interviewnya nih, Mas? Itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Turki atau gimana? Yang jelas pakai bahasa Inggris. Mm-mm. Kalau bahasa Turki saya belum tahu sama sekali saat itu. Berarti Jadi belajarnya bahasa Turki baru pas udah di Turkinya ya? iya, betul, betul. Jadi memang ya saya sarankan teman-teman kalau yang mau apply beasiswa apapun, ya memang biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi misal saya waktu itu lolos administrasi, kemudian diwawancara waktu itu di Jakarta, itu menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris. Jadi ya mulai dari awal sampai ya ada beberapa pertanyaan sih. Yang pasti wawancara itu terkait dengan apa yang kita tulis di administrasi itu. Itu sih. Oh, bikin study plan juga ya berarti? Iya. Jadi kalau nanti teman-teman kalau mau misalkan apa pengen apply beasiswa Turki, itu bisa langsung ke websitenya saja. Di sana ikuti saja. Kalau administrasi itu kalian nanti di sana akan langsung diberikan ada tahapan-tahapan, misalkan jenjang sekolah. Kalau kalian mau apply beasiswa S2 misalkan, maka kalian harus menyertakan ijazah S1 kayak gitu. Terus ijazahnya apa, jurusannya apa, kayak gitu. Terus kalian mau apply jurusan apa, nanti akan ada di sana. Terus persyaratannya apa saja. Terus biasanya nanti di akhir akan diminta untuk describe, ya mendeskripsikan diri kita, study plan-nya apa, terus background
studi kita apa, biasanya akan diarahkan langsung. Jadi kalau misalkan kayak saya, Islamic Studies, saya mau ngambil kedokteran di sana nggak bisa. Jadi karena memang sudah Iya. harus linier, jadi di situ. Itu menjadi pertimbangan sih, cuman kan itu bukan dokumen ya. Iya. Itu apa yang dan di kolom aplikasi itu sudah ada, tinggal kitanya aja yang ngisi bagaimana. Gitu ya. Dan nanti kalau diwawancara itu biasanya apa yang kita sudah tulis itu yang akan ditanyakan. Oh, iya iya iya. Nah, itu datang ke Jakarta langsung ya Mas ya? Harus datang ke sana ya? Ya, kalau beasiswa Turki itu wawancaranya ada 2 tempat sebenarnya. Yang pertama itu di Aceh untuk wilayah Sumatera, yang kedua itu di Jakarta. Jadi tinggal pilih saja, kalau mau di Jakarta, Jakarta, kalau mau di Sumatera ya di Aceh sana. Cuman kan karena Jauh. Iya iya ya iya. lebih dekat di sini gitu loh, lebih dekat di Jakarta, ini saya milih Jakarta. Di Kedutaan Besar Turki. Oh, nah nanti uh, aku akan kasih linknya tadi websitenya buat teman-teman nanti biar akses sendiri gitu ya. Nah, Mas Ya, Yafik selama apa kuliah di sana international studentnya banyak nggak yang dari negara lain? ya, hampir semua negara ada sepertinya. Karena memang dibuka untuk beasiswa ini, Turkish Government Scholarship itu memang dibuka untuk uh, orang asing yang bukan keturunan Turki. Jadi ada beberapa kan, misalkan di Jerman ada orang Turkinya, itu nggak boleh. Kan bahkan yang serumpun dengan Turki itu juga nggak boleh. Misalkan Azerbaijan, Turkmenistan, itu nggak bisa. Jadi memang Oh, khusus untuk sangat orang asing. selektif ya. Oh, Ya, ya ya sangat ya. untuk orang asing. Ya, jadi di tahun pertama itu saya tinggal di asrama yang memang yang semua penghuni asramanya itu memang international student. Ada orang Amerika, ada orang Spanyol, Portugal. Kita tahun pertama kita belajar bahasa Turki, belum kuliah, jadi kita dikumpulkan dengan teman-teman gitu, semua. Gitu. Nah, Itu tahun pertama kita belum masuk kuliah. oh gitu. Jadi tahun pertama itu kita belajar bahasa Turki terlebih dahulu selama 1 tahun. Ya. Baru kalau nanti ada batasan lulus enggaknya, kalau memang belum lulus bahasa Turkinya ya belum boleh untuk kuliah, meskipun kuliahnya bahasa Inggris. Ya Wow. tahu sendiri lah kalau beasiswa dari luar negeri itu kan memang ada misi-misi tertentu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita juga harus hati-hati. Sebenarnya kita juga harus hati-hati, jangan terlalu terlena dengan beasiswa, apalagi yang basisnya diberikan oleh pemerintah setempat ya, misalnya kayak Turki, itu ada Turkish Government Scholarship, ada Jepang itu apa itu? Ada Rusia juga, ada di Jerman itu ada di AAD kalau teman-teman bisa mengakses. Kalau yang memang beasiswa itu dari pemerintah setempat, itu biasanya ada misi-misi tertentu. Biasanya misi diplomatis gitu kan. Makanya kayak di Turki itu semua penerima beasiswa meskipun kuliahnya bahasa Inggris itu memang harus atau wajib hukumnya untuk lulus minimal, kalau dalam bahasa Turki itu ada levelnya, minimal dia sudah akademik purpose. Jadi C1 lah istilahnya. Nah, itu wajib dalam setahun. Berarti Jadi ada semua ujiannya wajib. kayak TOEFL gitu ya? Iya, ada ujiannya kayak TOEFL. Jadi semuanya harus belajar itu. Dan kita di asrama itu ya ini agak menarik ya, karena kita satu asrama itu kan orang asing semua, bukan orang Turki. Jadi kita itu karena pengen banget belajar bahasa Turki biar cepet kuliah, kita itu sesama orang asing itu nggak ngomong bahasa Inggris.
Kita sesama orang asing itu ngomongnya pakai bahasa Turki. Di asrama yang tidak ada orang Turkinya di situ. Gitu. Iya, ya, bisa kubayangkan. Bisa dibayangkan ya. Iya. Bahkan ya kalau ya ini lucunya yang lain ya, kalau Iya. kita belajar bahasa Turki itu di kelas gitu. Di kelas itu kan hampir semuanya orang asing. Itu kalau kita nggak paham apa yang guru bahasa Turki, kan kita belajar bahasa Turki itu dengan pengantar bahasa Turki ya. Itu coba Iya. dibayangkan. Kita nggak tahu sama sekali bahasa Turki, kita belajar bahasa Turki dengan pengantar bahasa Turki, itu kayak ada Ada di planet seperti lain. iya. Iya, iya. Kadangkala kalau kita nggak paham, itu kita saling jelaskan dengan teman yang lain itu pakai bahasa Turki. Yang dosennya, gurunya itu nggak paham apa yang kita ngomongin. Paham maksudnya? Jadi Lucu ya lu. karena Gokil ya sih. bahasa Turki kita kan masih bahasa Turki yang awam. Mm-mm. Jadi sesama orang awam itu saling memahami karena Mm-mm. kosakata kita mungkin sama. Tapi Terbatas. bagi orang Turki yang kita omongkan itu ngomong apa sih? Kayak gitu loh. Jadi kita ngomong bahasa Turki yang orang Turki nggak paham, tapi orang asing paham. Itu kadang lucunya di situ. Iya, itu. Dengan Oke. teman-teman asing itu di situ. Jadi emang butuh waktu 1 tahun ya buat kursus dulu bahasa Turki baru bisa kuliah. Nah, Mas Yafik ini kuliahnya berapa tahun, Mas, berarti? Saya relatif kuliahnya agak cepat, kurang dari 2 tahun. Jadi memang saya target waktu itu untuk memang segera lulus ya. Jadi saya berangkat ke Turki itu akhir 2014, berarti 2015 itu mulai kuliah, akhir 2015, 2017 awal itu saya sudah selesai. Jadi belum 2 tahun lah, 1 tahun 10 bulan mungkin sudah selesai. Itu pun pakai pulang dulu nikah ya? Ya, ya, Iya ya kan? itu. Ya, Oke, berarti itu cepet ya, cepet ya proses ininya alhamdulillah. kuliahnya. Ya ada banyak faktor sih sebenarnya. Ya mungkin pengen cepat selesai, pengen berkumpul dengan keluarga. Iya, Kan ada motivasi-motivasi itu kan. betul. Karena ada juga teman-teman yang di satu yang kemudian terlena dengan kehidupan di luar negeri, yang akhirnya yang nggak lulus-lulus itu juga banyak. Terlena untuk di Apalagi sana, ya, untuk apalagi kalau di standby. Istanbul itu di Istanbul itu banyak godaan, Esti. Saya kan hidup di kota besar ya, di Istanbul gitu kan. Istilahnya bagi teman-teman yang suka traveling pasti tahu lah bagaimana kesibukan, keindahan di Istanbul. Jadi kalau orang sudah tinggal di sana ya malas pulang. Dari segi ekonomi, kalau tinggal di Istanbul itu peluang untuk bekerja, peluang untuk kerja part time sebagai ya kerja di kantor, kerja sebagai tour guide, wah, luar biasa itu. Maka teman-teman itu banyak yang terlena. Godaannya orang Istanbul itu. Sampai akhirnya ya banyak yang lulusnya anak S2 itu lulusnya bisa, anak S1 itu lulusnya bisa 7 tahun. Wow. Tapi alhamdulillah saya banyak tawaran untuk kerja-kerja seperti itu, cuman saya prioritas untuk akademik agar cepat lulus itu saja. Iya, iya. Biar cepat pulang, cepat kumpul. Iya, cepat kumpul dengan keluarga. Mas Jafik ini kan dapat full scholarship ya, berarti dari awal sampai akhir itu benar-benar free atau ada biaya yang harus dikeluarkan? Enggak, free semuanya. Jadi dari awal proses itu sudah free. Karena kan administrasi, seleksi administrasi itu kan by ini ya, upload di web ya. Jadi itu nggak perlu ada biaya apapun, tidak ada biaya pendaftaran dan lain sebagainya. Terus kemudian wawancara di Jakarta, ya mungkin itu saja sih untuk perjalanan ke Jakarta memang tidak dianggarkan ya dari
apa YTB lah kalau kita sebutkan. Cuman setelah kita diterima sebagai awardee, penerima beasiswa, kita akan diberi tiket untuk berangkat ke Turki secara gratis. Ya. Terus nanti di sana ya semua kebutuhan sudah disediakan. Jadi saya datang di Istanbul itu langsung dijemput, langsung dibawa ke asrama. Ya kalau sudah di asrama kan sudah enak ya, makan sehari 2 kali, terus kemudian sudah semuanya sudah, terus kemudian apa namanya, mungkin di awal memang teman-teman kalau memang dapat beasiswa Turki itu memang minimal ya persiapan lah, bawa sekitar, kalau saya dulu bawa sekitar 3 juta lah untuk bulan pertama, yang itu Buat kalau bulan pegangan pertama ya. kan karena kan kita belum punya akun bank ya. Jadi bulan pertama itu sedang ngurus administrasi itu. Jadi bikin akun bank dan lain sebagainya. Jadi beasiswa itu biasanya turun di bulan yang kedua. Tapi dirapel. Ya, jadi dirapel. Jadi teman-teman ya minimal bawalah untuk persiapan, meskipun nggak terlalu butuh banget sih, karena untuk makan kan kita Semua sudah udah ada. disuplai di asrama ya. Dan bareng pengen jajan, kita beasiswa kan masih belum turun saat itu. Jadi memang di awal 1 bulan pertama memang harus persiapan, karena nanti akan turun di bulan kedua dan itu dirapel selama 2 bulan. Dan itu semuanya gratis sampai akhirnya 3 tahun, 1 tahun persiapan bahasa, 2 tahun kuliah, selesai saya laporan ke YTB, dikasih tiket pulang. Jadi tiket pulang sudah Ditanggung juga. disediakan, ya ditanggung oleh mereka. Jadi ada feedbacknya nggak sih yang harus diberikan ke Turki? Apa tidak ada? Cuma kuliah aja yang penting. Secara formal nggak ada, secara formal ya, maksudnya tidak di atas putih saya harus jadi agen mereka gitu, nggak ada gitu kan. Jadi secara formal nggak ada. Akan tetapi secara informal otomatis lah, kalau misalkan ada apa-apa tentang Turki misalkan kalau di Indonesia ya pasti akan saya yang akan menyampaikan gitu. Jadi istilahnya saya jadi juru bicaranya Turki di mata misalkan di Indonesia ya. Saya kemana-mana ketika diundang untuk istilahnya berbagi atau sharing beasiswa ya pasti akan saya memperkenalkan Turki. Itu secara tidak langsung ya. Jadi menjadi ambasadornya mereka gitu loh. Dan mungkin mereka ya bukan 1-2 tahun akan memetik hasilnya, tapi mungkin ke depan misalkan barangkali ya alumni-alumninya itu nanti orang besar, itu pasti akan secara tidak langsung lah pasti akan ada bentuk diplomasi gitu. Nah, tapi secara hitam di atas putih nggak ada. Kalau ini Mas penasaran sama tesisnya, tugas akhirnya itu pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris? Kalau tesis itu kita diberikan apa namanya, ada beberapa kampus yang memang antar kampus beda ya. Jadi kalau di kampus saya itu diberikan pilihan, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Turki saat itu. Tapi karena saya tangan itu ya, itu mungkin dengan yang lain ya, ada yang memang saklek punya harus bahasa Turki, ada yang harus bahasa Inggris. Tapi kalau di kampus saya boleh, ya tergantung dosen pembimbingnya. Nah kebetulan karena dosen pembimbing saya bisa 2 bahasa, bahkan 3 bahasa saat itu, ya kita diperbolehkan untuk memilih mau nulis pakai bahasa apa. Tapi saya menantang diri saya, ya masa jauh-jauh ke Turki nggak bisa nulis pakai bahasa Turki kan gitu. Oh gitu. Akhirnya iya. Kalau bahasa Inggris kan ya sudah belajar lah kan dari kecil, minimal kalau nulis surat kayak gitu kan sudah bisa lah kan. Ya tinggal didalami nanti di IELTS atau apa di writing.
Cuman bahasa Turki kan kita belum belum tahu sama sekali. Akhirnya ya saya tantang diri sendiri dan ternyata dengan itu kemudian oh ternyata bahasa Turki itu enggak selesai di saya akademik. Nah, dari situlah kemudian saya belajar lagi bahasa Turki dan alhamdulillah tesis saya selesai dengan Turki. Itu Oh sih. gitu gitu gitu. Keren ya. Mm-mm. Berarti jadi sekarang bisa berapa bahasa? 4 sama bahasa daerah. Mas Ya, Syafiq, kalau saya di Turki itu kan itu paling respect bisa banyak bahasa. Jadi kalau karena mereka kan ya, jadi mereka paling cuma bisanya pakai bahasa Turki. Bahasa Inggris pun ya bisa, tapi nggak yang master gitu loh. Bahasa Arab pun bagi yang belajar agama ya bisa, tapi nggak yang banyak gitu. Maka karena mereka tahu susahnya belajar bahasa, mereka respect dengan orang yang bisa banyak bahasa. Jadi kalau saya agak kalau di Turki itu kalau memang pengen sombong ke orang-orang Turki, saya bilang saya itu bisa 5 bahasa loh. Saya bisa oh iya bahasa bahasa Arab juga. ya, saya bisa bahasa Jawa, Javanese gitu kan. Saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa Indonesia. bahasa Arab, saya bisa bahasa Inggris, dan saya bisa bahasa Turki. Itu udah 5 bahasa. Gitu. Dan mereka kaget lah, loh kok bisa ya. Akhirnya mereka respect gitu. Ya Karena kalau itu Indonesia perjuangannya sendiri tuh sih. otomatis harus bisa 2 bahasa ya, bahasa daerah sama bahasa nasional. Udah 2. Ya, itu. Internasional kita belajar bahasa Inggris ya minimal 3 bahasa bisa lah. Oke Iya, Mas Syafiq, iya itu. apa ya? Terakhir deh pesan buat teman-teman yang pengen juga daftar beasiswa di Turki nih, pesannya buat teman-teman semua yang nonton ini nanti apa? Ya, ya persiapan sih sebenarnya. Kalau teman-teman pengen apply beasiswa apapun ya memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi yang penting. Nah, kalau kalian sudah persiapan dan sekarang itu kan informasi beasiswa itu kan sudah banyak sekali. Kalian tinggal searching saja. Misalkan mau kuliah di Turki, tinggal searching beasiswa Turki, informasinya apa saja di sana sudah banyak sekali. Jadi memang persiapan itu yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah persiapannya matang, ya, kalau sudah saatnya untuk apply, ya langsung saja, nggak usah ditunggu lama-lama. Misalnya sudah lulus S1, pengen apa namanya apply S2, nunggu tahun depan lah gini. Jangan, itu nanti kesempatan itu kita nggak tahu kapan lagi kan Iya. kita dapat kesempatan itu. Jadi kalau sudah persiapannya sudah ada, kalau sudah ada kesempatan ya apply gitu kan, submit istilahnya gitu. Karena orang yang kadang orangnya itu banyak apa ya, terlalu banyak berpikir kan, teoritisnya banyak. Oh harusnya seperti ini, nanti keluarga saya gimana, gini. Yang penting apply dulu, ya nanti urusan nanti ada masalah apa-apa kan pasti dicari solusinya kan gitu. Daripada kita terlalu worry ya kan, terlalu khawatir dengan hal-hal yang mungkin barangkali tidak akan terjadi sampai akhirnya kita nggak submit. Nah itu. Jadi kalau sudah persiapan ya submit. Nah, kalau sudah selesai submit ya tinggal yang terakhir itu ya tawakal, berdoa kan gitu. Karena tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa tercapai karena faktor kitanya yang bodoh ya, karena mungkin faktor-faktor yang lain. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang belajar pengen apply beasiswa ke luar negeri, sekali gagal ya dicoba lagi. Itu bukan karena kalian bodoh atau apa, bukan. Mungkin belum saatnya kayak gitu loh. Belum jodohnya. Karena ada beberapa teman saya waktu dulu saya apply di kampus dia lebih pintar dari saya, IPK lebih tinggi dari saya, tapi dia nggak keterima, saya keterima kan gitu. Mungkin Ya. ada banyak faktor ya kan. Jadi kalau memang kita tidak misalkan kita sudah berusaha, kita sudah submit, and the end ternyata kita tidak terpilih, ya coba lagi kan gitu. Coba dan coba terus. Saya kira Oke. itu.
gagal coba lagi gitu ya, Ada, sampai iya terwujud itu. cita-citanya Sampai yang pengen sampai banget terwujud. kuliah di luar negeri. Ya. Oke Mas Yafik, thank you banget waktunya. Semoga nanti video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen cari beasiswa di Turki. Salam buat istri dan anaknya, Kak Nita dan Di Akbar. Semoga sehat Salam selalu. salam. Amin amin amin. Oke, saya tutup dulu ya Mas. Oke. Ya, Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam.